Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la haq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهل وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah mengembalikan nyawa kita ke dalam tubuh kita pada saat Allah semalam telah mematikan kita walaupun hanya beberapa saat. Namun alhamdulillah Allah telah menghidupkan kita kembali pada subuh yang berbahagia ini, dan kita memilih untuk bergerak menuju ke rumah Allah untuk memuji. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu bagaimana bisa membayangkan dunia ini penuh dengan kegelapan kalau seandainya baginda Rasulullah SAW tidak pernah diutus oleh Allah. Kita tidak tahu cara beribadah, kita tidak tahu cara mengadahkan tangan kita kepada Allah. Kita tidak tahu mengadu jarak antara bumi dengan langit yang begitu jauh. Namun pada saat kita membisikkan di bumi, itu akan terdengar oleh penduduk langit. Bayangkan pada saat kita menempelkan dahi kita di bumi, maka suara bisikan kita itu akan didengar oleh penduduk langit. Begitulah dahsyatnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 14 dari surat Al-Buruj, di mana Allah menceritakan tentang bahwasanya beliau adalah Al-Ghafurul Al-Wadud, yang maha pengampun dan maha mencintai. Pengampunnya Allah pada saat manusia melakukan kemaksiatan, Allah masih memberikan rezeki kepada manusia tersebut, dan Allah akan mengampunkan segala perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, kendati pada saat mereka melakukan dosa tersebut di dunia, Allah tidak membongkar aib tersebut di hadapan manusia. Bayangkan bagaimana ghafurnya Allah, bagaimana pengampunnya Allah. Manusia berbuat kemaksiatan di atas muka bumi ini, namun Allah tidak membuka aibnya, ditutupi sama Allah. Begitu juga pada saat nanti hari akhirat, Allah akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Asalkan kita tidak mempunyai rasa bangga pada saat setiap melakukan dosa. Pintalah ampunan dari Allah setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Mengadulah kepada Allah, dikarenakan kelemahan keimanan kita sehingga kita berbuat dosa. Akan tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang paling bodoh pada saat kita mengetahui Allah Maha Pengampun, namun kita tetap berbuat dosa. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Mana tahu pada saat sedang melakukan dosa, disitulah Allah mencabut nyawa. Maka itu merupakan sebuah su'ul khatimah bagi seseorang. Dan kecintaan Allah juga merupakan kecintaan yang sangat luar biasa kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Kesemuanya itu dijelaskan oleh Allah. Dan kemudian Allah melanjutkan dengan ayat 15 yang berbunyi Dzul Arsyil Majid.
yaitu Allah lah yang memiliki arash yang maha luas. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, al-arsh ismun li'alam yuhitu bi jami'is samawat summiya arshan li'annahu dalla ala 'azmatillahi ta'ala kama yadullu al-arsh ala anna sahibahu minal mulk. Ini merupakan penjelasan arash yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur, bahwasanya beliau menjelaskan arash itu merupakan salah satu makhluknya Allah yang paling terbesar. Makhluk Allah yang paling terbesar itu adalah arash. Di dalam beberapa hadis sahih itu dijelaskan bahwasanya posisi tatanan surya kita ini, pertama sekali ada bumi, dan di atas bumi itu ada langit, dan luas langit itu 500 tahun perjalanan. Itu satu tingkat langit. Luasnya itu 500 tahun perjalanan. Setelah itu menuju ke langit 2 500, langit 3 500, langit 4 6 dan 7. Di atas langit ada yang dinamakan dengan kursi. Kursi itu merupakan singgasana Allah, dan di atas kursi itu ada ma'un, ada air. Di atas air ada arsh. Bagaimana luasnya kursi ini? Itu disebutkan bahwasanya langit yang begitu luas 500 tahun perjalanan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi. Sehingga salah seorang sahabat Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya luasnya arsy Allah itu jika dibandingkan dengan kursi itu adalah kursi bagaikan satu cincin yang dilempar ke atas padang pasir. Bayangkan, arsy Allah itu luasnya adalah seluas padang pasir, dan kursi Allah itu adalah cincin. Ini penjelasannya sahih. Nah, kenapa Allah menjelaskan dengan arasy-Nya di sini, Arsyur Rahman? Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu sangatlah luar biasa. Banyak di antara manusia mereka mengandalkan atasannya, pimpinannya. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang paling total. Pada saat kita tidak mau bergantung diri kita kepada Allah yang mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Bahkan dijelaskan di dalam beberapa hadis yang lain, luasnya arasy tersebut setiap hari arasy itu dimasuki oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat setiap hari, dan malaikat itu tidak pernah keluar. Setiap hari malaikat yang masuk ke dalam arasy Allah itu adalah 70.000. Bayangkan seluas apa arasy tersebut. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya Imam Dzar Al-Ghifari menjelaskan, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menjelaskan bahwasanya satu malaikat itu luasnya antara kuping dengan bahunya itu setara dengan 700 tahun perjalanan. Itu bagaimana besarnya malaikat. Antara kuping dengan bahu itu setara dengan 700 perjalanan. Dan kaki malaikat itu tembus 7 langit. Tembus 7 langit. Begitulah luas besarnya malaikat. Dan ada 8 malaikat yang
menggotong arsy Allah. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Arsy itu merupakan makhluk Allah yang paling terbesar. Kalau seandainya makhluknya saja begitu besar, bagaimana dengan Sang Khalik, dengan penciptanya? Ini sebenarnya yang harus menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Agar apa? Agar kita tidak menggantungkan diri kita kepada selain Allah. Harus kita menggantungkan diri kita kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Ini sebenarnya semua ingin dijelaskan kepada kita agar apa? Agar kita beriman dengan sepenuhnya kepada Allah. Karena di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kondisi malaikat. Malaikat yang membawa aras, yang menjunjung aras tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang melihat secara langsung bagaimana kejadian ini adalah benar. Wahum yu'minuna, itu diibaratkan di dalam Al-Quran. Padahal kata-kata iman itu adalah kata-kata yang dipakai untuk sesuatu yang gaib. Yahmiluna arsyur rahman wahum yu'minuna bih. Ini yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bagaimana posisi malaikat yang menggotong arsy tersebut. Dan kata-kata yang digunakan oleh Allah pada saat menggambarkan, mendeskripsikan malaikat yang menggendong arsy tersebut dengan kata-kata wahum yu'minuna bi, dan mereka beriman kepada Allah. Kenapa dikatakan dengan kata-kataan yu'minuna bi, padahal mereka melihat langsung dengan mata kepalanya. Malaikat itu melihat langsung bagaimana kekuasaan Allah. Malaikat itu meminta ampun kepada setiap orang yang melakukan dosa. Allah menggunakan kata-kata wahum yu'minuna bi terhadap malaikat penggotong yang menggendong arsy Rahman. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan supaya kita yang tidak melihat semuanya itu percaya terhadap apapun yang disampaikan oleh Allah. Sehingga kita tidak perlu menganalisa apapun. Pada saat Allah menjelaskan A adalah benar, maka tidak perlu analisa apapun. Beginilah Allah menginginkan keimanan yang sempurna di dalam hati kita. Agar kita tidak pernah menanyakan, agar kita tidak pernah berjidal, berdebat dengan Allah. Apapun yang disampaikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang benar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hanya saja kasat mata kita tidak bisa melihat secara langsung. Bahkan pada saat ayat tersebut ditanyakan kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau menangis. Wahai Syekh, kenapa Allah di sini mengatakan dengan kata-kata wahum yu'minuna bih kepada malaikat? Bukankah malaikat melihat langsung bagaimana kekuasaan Allah tersebut? Bukankah malaikat melihat bagaimana surga, bagaimana neraka, dan itu merupakan sesuatu yang memang jadi tugas mereka? Kenapa dikatakan dengan kata-kata yu'minun? Pada saat itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menangis. Beliau mengatakan dan menjawab sambil memegang tongkatnya, agar kita tidak lelah lagi memikirkan tentang keimanan itu. Tidak perlu lagi kepada analisa. Karena sesuatu yang disampaikan oleh Allah itu adalah yang benar. Hari ini kita belum mempunyai keimanan seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak melihat dengan kasat mata. Tapi lihatlah, kenapa pada subuh ini kita mau bergegas dari rumah kita untuk menghadiri tempat ini, jauh-jauh datang dari rumah. Kalaulah bukan karena seandainya panggilan keimanan, sungguh kita akan terbaring di atas kasur.
Sungguh kita akan memilih untuk tidur di dalam kamar kita, di atas kasur yang empuk. Akan tetapi dikarenakan pilihan kita kepada Allah, mencintai Allah, menyambut terhadap panggilan dari Allah, maka kita menunaikan salat subuh dan menunaikan setiap kebaikan yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Majid Al-Azimul Qawi fi ni'amih. Ini merupakan keagungan dari Allah yang maha kuat. Wa min amsalihim, sebagaimana contohnya, fi kulli syajarin nar wastamjadal al-murush wal ghaffar wa huma syajarani yakthirun qadhun nar min zindihuma. Ini merupakan bagaimana kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada kita pada saat Allah menciptakan jagat raya ini dengan luasnya yang sangat luar biasa. Allah menciptakan para malaikatnya dengan bentuknya yang sangat luar biasa. Di dalam beberapa hadis yang lain dikatakan bahwasanya sayap malaikat itu apabila didepakkan, apabila dikembangkan, maka akan tertutup seluruh bumi ini. Itu dengan satu sayap saja. Bayangkan betapa banyak malaikat Allah, dan malaikat tersebut merupakan di antara min jundillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, fa'alul lima yurid ista'allaqat iradatuhu bi fi'lihi. Ini menunjukkan bahwasanya iradah Allah itu terikat dengan perbuatannya. Fa'alu ala akmali ma ta'allaqat bihi iradatihi wa la yanqisuhu syai'un wa la yubti'u bihi ma arada ta'jilihi. Bahwasanya kesempurnaanlah semua tindakan dari Allah. Tidak ada perbuatan Allah itu yang tidak sempurna. Lihatlah bagaimana pada saat Allah menciptakan manusia ini, tidak ada satupun yang bosan dengan hasil ciptaan Allah. Berbeda dengan hasil ciptaan manusia. Dulu pada saat kami kecil itu ada tren namanya, kalau celana namanya celana arafik. Siapapun yang tidak menggunakan celana tersebut, maka orang tidak akan pernah suka. Tapi kalau misalnya sudah pakai celana arafik, itu sudah keren. Begitu juga pada saat berganti tahun, seorang yang menggunakan celana arafik itu akan dikatakan dengan kuno. Karena pada saat itu orang-orang semuanya sudah tren dengan celana baggy. Celana yang besar di tengah, kecil di bawah. Paling susah pakai celana itu kalau seandainya kita kebelet. Pada saat kita di hari, maka solusinya sangat berat bagi orang-orang yang menggunakan celana tersebut. Inilah yang dinamakan dengan hasil kreasi manusia. Dia tidak selamanya bisa diterima oleh manusia. Namun di sini Allah menjelaskan bahwasanya fa'alul lima yurid, menunjukkan kesempurnaan setiap keputusan dan perbuatan dari Allah. Lihatlah manusia. Tidak ada satu orang pun manusia itu yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang berbeda. Semua diciptakan kita dengan dua mata, satu hidung. Dan tidak ada Allah menciptakan hidung kita di atas kepala. Ini menunjukkan kamal. Dan pada saat kita mempelajari lebih detail bagaimana penciptaan makhluk ini, manusia ini, dan saya sangat takjub, ternyata kita mengkedipkan mata kita itu lebih dari 5.000 kali dalam satu hari. Kenapa bisa? Kalau seandainya ini bukan dikarenakan kesempurnaan penciptaan Allah, maka ini tidak akan pernah terjadi. Bayangkan wiper mobil saja, kalau kita hidupkan terus-terusan tanpa hujan, tanpa air, dia akan berbunyi. Dia akan berbunyi dan dia akan rusak. Tapi lihat mata kita. Pada saat dia membutuhkan,
maka dia akan mengkedipkan. Agar apa? Agar dia tidak mengering bola matanya. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak kesempurnaan ciptaan Allah kepada kita. Maka pada saat kita mengetahui dua ayat ini, tadabburilah kepada Allah. Pujilah Allah dengan sebanyak-banyak. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Pada saat kita sedang berdiri kita memuji Allah. Pada saat kita sedang duduk kita memuji Allah. Pada saat kita berbaring kita memuji Allah. Sehingga tidak ada suasana satupun kita akan meninggalkan Allah. Kita tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah kalau seandainya kita mengingat bagaimana arasy-Nya Allah, bagaimana besarnya Allah, bagaimana agungnya Allah, dan kita tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah kalau seandainya kita mengingat bahwasanya Allah itu adalah fa'alul lima yurid. Sah-sah saja Allah mencampakkan kita ke dalam neraka. Sah-sah saja Allah memasukkan kita ke dalam surga, karena Allah lah yang menciptakan kita. Tapi Allah memberikan ikhtiar tersebut, Allah memberikan pilihan tersebut kepada kita. Diberikan pilihan surga, diberi pilihan neraka. Maka barang siapa yang menginginkan surga, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang tidak mau masuk ke dalam neraka, maka stoplah segala kemaksiatan, minta ampun kepada Allah, merengeklah kepada Allah, merintihlah kepada Allah atas segala kemaksiatan yang pernah dilakukan. Tapi Allah tidak mematikan kita sampai dengan hari ini. Ini diantara bentuk kekuasaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita sebagai makhluknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.